sendiri? Siapa lagi? Yes, yes, yes. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Muja selaku pembina Ujar Majelis Sahabatku, sekaligus Bapak Kepala Iswa di Hongkong. Yang kami hormati Pusnas Ketua dan pengurus dan yang lainnya yang berbahagia. Teman-teman, marilah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan limpah rahmat sehingga kita semua bisa di sini dalam rangka sosialisasi menuju Mandiri Sahabatku 2022. Semangat semuanya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, semoga acara ini bisa berjalan lancar. Kita buka bersama dengan bacaan doa Al-Quran ala harinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua, silakan ya. Baiklah, kepada Ibu Krisna, dan Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. untuk kehadirannya Mbak dan semua, termasuk khususnya Bapak sebagai Bapak Pembina dari kelompok Kojat. Untuk mempersingkat waktu nggak ada banyak kata dari saya langsung minta Bapak aja untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman semua ya. Sekarang kan lagi naik ya kasusnya katanya ya. Iya. Kita jaga kondisi ya, jangan sampai drop. Kalaupun kena ya cepat sehat. Iya, kalau dulu Kalau sekarang kemarin itu kan kalau teman-teman udah dulunya sempat nggak di ikut atas acara ya. 3.000. Mungkin kalau yang nggak sempat ikut acaranya yang kemarin apa namanya aku sampaikan di sini. Ini cuma Jadi di berapa? 2022 ini Dia nanti bakal ada Natural. event Mandiri Sahabatku. Nah, terakhir teman-teman yang pernah ikut siapa? Yang pernah ikut? Ngaco yang pernah Yang pernah ikut ikut. semuanya. Oh ya. Nah, nanti yang lain belum pernah ikut ya. Belum pernah ikut ya. Nah, jadi kalau nanti ada event Mandiri Sahabatku itu nanti kalau yang lain tahun 2019 ya. Biasanya nanti ada satu acara gede. Nanti di sana kita belajar ya, belajar online. Terus nanti juga ada acara hiburan dan sebagainya. Jadi kita kumpul semua pembicara di sana. Nanti ada pengajar dari Indonesia datang mengajarkan berbagai macam apa namanya keterampilan mengenai juga wirausaha dan program-program lainnya. Nah, khusus untuk tahun 2022 ini karena kita kan udah hampir vakum, hampir 2 tahun sampai 3 tahun ya karena pandemi ya. Mungkin 2020 sama 2021 sempat cuma online. Terus 2022 kita akan mulai lagi. Nah, sebenarnya sekarang kan pandemi di Hong Kong sendiri meskipun sudah berangsur membaik tapi kan belum full 100% ya. Jadi untuk tahun ini nanti akan modelnya itu hybrid gabungan. Jadi ada yang online, ada juga yang pelatihan di kelas. Nanti setelah online sama pelatihan di kelas, nanti akan ada grand eventnya. Kalau misalnya nanti semuanya lancar, ada grand eventnya di tahun depan. Jadi modelnya gini, nanti akan ada kelas online buat teman-teman belajar dulu online. Nanti ada prasyaratnya kalau misalnya apa namanya nilainya masuk dan sebagainya. Nanti akan ada pelatihan yang kita nyiapin kelas. Nah, jadi di sana kita bisa belajar lebih detail lagi ya. Teman-teman bisa berkumpul bersama pokjar yang lain juga, plus juga teman-teman lain ya selain pokjar. Nanti di sana belajarnya bisa lebih intensif lagi. Karena kalau selama ini kalau online kan pasti beda ya semangatnya ya. Apa ya? Kita nggak bisa interaksi, nggak bisa guyon-guyon. Karena kan belajar kadang-kadang nggak harus serius terus ya. Terus jaringan internet nggak ada atau apa, fokus belajar juga nggak bisa full. Nah, nanti apa namanya akan ada kelasnya. Kita coba bicarakan sama Jakarta, tergantung berapa orang yang hadir nanti kita siapin kelasnya. Nanti ada 1 hari kita belajar sharing. Nah,
grand eventnya itu yang kemungkinan di Juni atau Juli. Nah ini nanti yang biasanya kita ngumpul lagi tuh. Kita berharap sih tahun depan kan udah nggak ada pandemi lagi lah ya. Kalau udah nggak ada pandemi lagi, tidak ada karantina, jadi teman-teman yang dari Jakarta bisa datang ke sini. Jadi ilmu yang didapat dan sharing yang kita lakukan bisa lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Jadi untuk yang tahun ini eventnya itu bukan cuma online kayak 2 tahun belakang, tapi online dan ada kumpul di kelasnya. Terus yang kedua, nanti kita akan tetap ada program Bapak Asuh ya. Bapak Asuh akan tetap ada. Nah, programnya sendiri nanti akan program Bapak Asuh ini apa sih? Program Bapak Asuh ini adalah bagi teman-teman yang sudah balik ke Indonesia. Sudah balik ke Indonesia, nanti kita ada program pendampingannya. Untuk tahun ini kita akan coba mengundang wirausahawan mandiri. Jadi Mandiri itu punya program wirausaha mandiri. Jadi nanti kita berharap ada dari usaha mandiri, ada yang membina teman-teman PMI yang balik ke Indonesia. Jadi ilmu yang didapat di sini di Indonesia bisa juga didapatkan. Terus yang kedua juga yang paling penting kan yang namanya usaha itu jaringan ya, apa namanya koneksi bisnis dan sebagainya. Nah kalau teman-teman ketemu sama wirausahawan di sana, mudah-mudahan kita berharap apa namanya kalau ada koneksi kan bisnisnya bisa jauh lebih lancar ya. Dan teman-teman juga bisa belajar tuh gimana sih jadi pebisnis itu, karena kan pasti beda ya apa namanya cara dan trik dia menghadapi hal yang lain. Kita harapin sih itu yang kita lakukan. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah perbedaannya nanti programnya juga akan, kalau selama ini Bapak Asnya kan melibatkan hanya apa namanya Purna PMI ya. Nanti kedepannya bisa ikut juga, baik itu suami atau pasangan atau anak juga yang ada di Indonesia. Jadi memang harapannya apa namanya programnya bisa lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Jadi kita berharap sih kalau semuanya lancar tahun ini programnya akan seperti itu. Jadi kita harapin partisipasinya teman-teman semua yang dari netral. Terus kalau ada teman-teman yang punya kenalan komunitas yang lain, nanti dikabarin aja. Nanti saya mungkin bisa ngisi di sesi mereka sekitar waktu 15-20 menit seperti ini. Nanti saya jelasin supaya kita berharap kan program ini semakin banyak yang ikut, semakin banyak kita bisa sharing ya gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya program yang diberikan oleh Mandiri untuk apa namanya meningkatkan harkat teman-teman pekerja migran, karena kan apapun itu kan kita berharap teman-teman balik ke Indonesia ya sama keluarga lagi. Tapi kan yang nggak bisa kita bohongin adalah nanti kalau saya balik ke Indonesia ekonomi saya gimana gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya kita ingin jembatani lewat program apa namanya Bapak Asuh dan apa namanya Menjadi Sahabatku ini. Itu sih. Mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman ada punya masukan nggak terkait program Menjadi Sahabatku atau yang mungkin yang sebelum-sebelumnya gitu? Kalau misalnya ada, monggo kita bisa diskusi. Ada yang mau cerita atau apa? Mungkin karena udah kadung lama dan orangnya kan ganti-ganti ya, Pak Dadi, Pak Ku, mungkin saya juga ada hal lain yang mungkin saya nggak sempat rasakan. Mungkin kalau teman-teman ada masukan atau apa, diskusi atau mau cerita, atau punya pertanyaan misalnya, kan sekarang kan berarti kan sebenarnya udah banyak yang balik dari ke Indonesia juga ya, pasti namanya juga kita membentuk program berusaha, pasti ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Nah itulah sekarang apa namanya, kalau yang berhasil kan kita pasti bikin dengan cerita sukses mereka ya, kayak sekarang Raul alhamdulillah udah balik juga dan mungkin kita teman-teman di netral udah punya model juga ini nih apa namanya dalam tanda kutip yang bisa kita jadikan teladan ya, caranya dia apa namanya memanage dan sebagainya, dan untungnya kan di satu Pokjar, jadi harusnya bisa lebih. Langsung pendampingan dari pihak Mandiri apa kita nanti belajar belajarkan baik, kalau yang di Mandiri itu kan sebenarnya di prosesnya di Indonesia ya. Nah nanti kalau misalnya memang mau, kita masukin aja ke materinya ya Mandiri Sahabat ini, jadi teman-teman bisa dapat gambaran juga, bukan cuma buat teman-teman. Apakah ada pendampingan dari
yang ada di sahabatku, maksud saya langsung survei kontak gitu. Boleh, nanti itu kita bisa diskusikan waktu nanti di kelas ya. Ini udah bagus sekali, nanti kita bisa sampaikan juga nanti pas di kelas online itu bisa sampaikan tuh yang terkait agent ini. Karena kan agent ini kan kita harapannya apa, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak orang yang bisa buka rekening. Nah, jadi yang terkait dengan pengetahuan pengaturan keuangannya dan sebagainya. Oke, berarti coba saya usulkan ya ke teman-teman ini. Kalau dari saya sih nanti kalau misalkan kan saya biasa ke main itu tak bisa gitu ya. Ingin mengadakan kayak edukasi tentang apa perbankan gitu ya. Nanti saya rencana nanti kalau orang-orang mau nabung itu saya harap bisa lewat adik saya. Biasanya nanti di Indonesia sendiri pasti didampingin sama cabangnya di sana ya, terkait dengan tata cara prosesnya, terus cara pendekatannya gimana pasti diajarin. Dan kebetulan tempat saya kan pelosok-pelosok gitu. Jadi ya kalau dia ekonomi sudah berjalan. Tapi dan orang-orang itu masalah bank itu masih ya masih uangnya di bawah kasur. Iya. Terus teman-teman udah pada daftar belum yang buat materi sahabatku 2022? Ayo siapa yang belum daftar? Sudah semua. Ya belum ya. Kemarin sudah saya share loh ya di grup itu ya. Ayo. Segera daftar ya ibu ya, karena ini penting sekali buat membangun lingkungan usaha kita. Sampai kalau usaha ngoyo kayak itu kalau nggak ada ilmunya, nggak ada entrepreneurnya, nggak akan apa? Nggak bisa 100% ya gitu. Karena di dalam apa sebentar nanti kita akan diajarkan trik-triknya kayak gitu Pak ya, seperti itu. Terus mental kita, kalau kita sekarang kan gini Pak ya, apa Goku sudah usaha kayak gitu kan, kebanyakan kan kayak gitu. Kalau sudah masuk ikut seminar itu mindsetnya sudah berubah lagi, itu saya rasakan. Jadi nanti kan sebenarnya tanda kutip kita luangkan waktu ya 2 atau 3 kali dari waktu weekend teman-teman nih untuk sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi nggak ada salahnya daftar semua. Kalau ada teman yang lain diajak aja. Tidak harus punya rekening mandiri ya. Jadi kalau ada yang nanya ini apakah harus nasabah mandiri? Enggak. Jadi ini sebenarnya terlepas dari tanda kutip bisnisnya mandiri, kita nggak ada hubungannya dengan yang itu ya. Jadi ini memang karena kita BUMN milik negara, jadi selain bisnis kita juga mandiri itu punya kewajiban buat mensejahterakan rakyat Indonesia dimanapun itu. Bebas, boleh. Jadi kalau harus tabung di Bank Mandiri. harus tabung Bank Mandiri, enggak saya tekanin karena takutnya nanti. Misalnya Betul. Kalau ingat cerita Pak Lugi kemarin kan dulu waktu tahun 2011 ngadain Mandiri Sahabatku itu udah nyiapin kelas nih buat 300 orang, itu sepi. Kenapa? Karena orang itu ngira program Mandiri Sahabatku ini kayak jualan produknya Mandiri gitu. Padahal sebenarnya enggak, kalau teman-teman selama ini ikutin kan enggak ya. Jadi memang benar-benar pure yang kita kasih itu ilmu lah gitu. Jadi luangkan waktunya. Kalau ada teman-teman ikut di komunitas, boleh di-share di komunitas yang lain tuh yang pengumumannya nanti saya share juga pengumumannya. Jadi kita bisa nge-grab orang lebih banyak, dan kalau bisa nge-grab orang lebih banyak, siapa tahu nanti kan mereka tertarik ikut di kegiatan di Netral juga, itu pasti akan jadi nilai tambah juga ya buat teman-teman semua. Karena kan kalau sekarang kan udah banyak juga yang muda-muda datang ya, yang mungkin udah kelahiran 90, 2000, mungkin mereka juga karena kita udah 3 tahun nggak ada acara, pasti gaungnya kurang kerasa. Nanti kalau ini udah ada, kita bisa undang orang banyak. Kita berharap sih peserta Pokjar bisa nambah lagi ya, karena kan kita perlu suatu momen buat ngumpulin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya kita nggak tahu nih. Saya tahu pasti pertanyaan terbesar teman-teman, bisa nggak sih saya punya usaha? Kapan sih saya punya usaha? Pokoknya sekarang yang penting kita punya niatan dulu ya. Niatan, yang nama niatan kita kumpulin dulu ilmunya gitu. Nanti di waktu yang tepat, di momen yang tepat, ketemu orang yang tepat, itu teman-teman insya Allah bisa mewujudkan impian. Betul. Karena pasti capeknya pisah sama keluarga ya. Tapi pertanyaan paling utama pasti kan, iya kumpul sama keluarga, kalau nggak ada duit kan susah juga ya gitu ya. Nah, coba kita
kita niatin dulu, belajar dulu, nanti lihat. Kalaupun nanti kecil-kecilan lah kayak lontong kan banyak. Kalaupun lontongnya harus kayak gimana sih? Nah itu yang bisa diajarin. Kalau jualan gorengannya model bisnisnya gimana sih yang harus saya jalanin? Saya bikin sendiri atau saya ada orang lain naruh barang di saya, itu bisa kita terapin juga. Diterapinnya bukan hanya buat teman-teman yang ada di sini, tapi juga bisa dikasih tahu ilmunya ke keluarga. Nah, terus yang kedua, kalaupun nanti ada keluarga teman-teman yang mau ikut Mandiri Sahabatku ini yang ada di Indonesia, itu boleh. Jadi diajak nanti kan ya Zoom online ya. Zoom online itu nanti ikut aja. Kan nanti kan ada kelasnya online, ada yang kelasnya Hongkong ya. Mungkin berarti dia ikut yang kelasnya online. Nggak ada ruginya karena seluruh kelasnya gratis ya. Kalau selama ini kan itu bayar ya, jadi ini semuanya udah disiapin sama Mandiri dan gratis ya. Jadi teman-teman boleh aja keluarganya. Kenapa sekarang Mandiri Sahabatku bikin ajak keluarganya? Karena kita pingin mindsetnya itu bukan hanya buat teman-teman di Hongkong, tapi juga yang ada di Indonesia. Karena kadang-kadang orang Indonesia kan pikirnya susah bikin usaha. Kan meskipun dalam hati kita bikin kumpul sama keluarga, tapi kalau yang di Indonesianya nggak punya pemikiran yang sama kan capek ya. Nah, jadi biar satu frekuensi kita ngajak keluarganya yang di Indonesia juga untuk join di Mandiri Sahabatku gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau masukan? Monggo ibu ada yang tanya enggak? Bebas ya. Bebas ya, bebas ya. Bapak ada di sini. Di sini. Bu, yang baru siapa angkat tangan ini? Yang belum pernah ikut Mandiri siapa? Itu ada satu. Ini belum. Semuanya sudah ikut ya? Angkat tangan dong. Ya. Sudah pernah ikut? Ya, ya. Ya, jadi di sini semuanya ya, saya mohon member netral semuanya kalau bisa menjadi duta Mandiri ya Bapak ya. Jadi kalau ada informasi dari Facebook ya misalnya ya, dari Mandiri, kalau bisa di-share ya, dibagikan. Nah, kalau kawan-kawan yang lain itu belajar kan sama nggak kerja kan tetap dapat pahala. Kalau kawannya dapat ilmu, sampean dapat pahalanya. Nggak harus bengok-bengok, cukup bisa gimana Ibu-Bu? Facebook. Dan untuk yang YouTuber ini, nah setiap event ya kalau bisa itu kegiatan netral ataupun kegiatan Mandiri di-share, kemudian tag kelompok jar netral gitu. Karena sudah sering saya tag Bapak ya, jadi kalau kita muncul jar netral itu sudah muncul di beranda atas. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ada yang bertanya Masalah apa saja? Masalah perbankan sudah bisa. Kira-kira materi apa kira-kira yang ingin dipelajari nanti di Mandiri Sahabatku, nanti kita coba sampaikan juga ya Mas ya, online atau offline. Jadi sama-sama ada masukan. Apalagi sekarang kan mungkin bisnis nggak cuma yang tradisional ya, bukan cuma warung atau apa. Sekarang kan udah digital ya, bisnisnya digital. Mungkin nanti kalau teman-teman punya masukan kita masukin terkait yang digital, cara belajarnya gimana. Karena kadang-kadang kan mikir kan, wah mungkin nih belajar kayak gini, ternyata mungkin nggak serumit itu gitu. Jadi celah-celah bisnis apa aja yang bisa kita pelajari dan aman gitu ya. Mulainya rusuk karena belum kenal. Iya. Tapi kalau sudah kenal itu semakin penasaran. Sudah tahu itu semakin ingin. Ini siapa yang sudah siap pulang ke Indonesia? Angkat tangan. Sudah mau bersama. Warung, kuliner. Apa? Oh, depan. Ya. Bu. Tadinya apa, Bu?
Ya, Insya maksudnya Allah. di sini kan kita sharing dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu loh. Pokoknya bebek itu kalau rame, berisik itu dia nggak betelur. Dia nggak mau. Betelur tapi maksudnya berkurang gitu dari yang biasanya gitu. Dan harus bersih. Sebenarnya kan kalau yang kecil-kecilan tidak wajib, cuma nanti biasanya putus itu kalau teman-teman ada pengajuan kredit ya, itu kan pasti minta surat keterangan biasanya. Mungkin waktu itu sempat, tapi kalau pas ngerintis sebenarnya tidak wajib, tidak wajib ya. Kecuali di pemerintahnya ketat gitu ya, mungkin betul. Kan kalau kita pemerintahnya rapi kayak Hong Kong, ada tempat makan nggak ada izin terus digerebek itu pasti kita butuh SEO kan. Tapi kalau Indonesia mungkin kayaknya levelnya belum. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin aja mulai aja sih kalau itu. Kalau di Indonesia kan izin-izin selama tidak ke bank dan tidak ada sama penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya nggak terlalu butuh izin sih. Kadang-kadang jangan sampai mikir saya nggak bisa jalan karena nggak ada izin ya, izinnya mungkin nanti bisa nyusul. Misalnya sampean gawe ora sampai apian sing kena tunggu apa mau kan salon aku potong rambut ke apa permak. Nah, kan iso berdampingan. Sebenarnya coupling itu kan gini Bu, Nah, karena harus Rano terkait sing anu kebangun atau enggaknya biasanya pasti butuh izin mendirikan bangunan. Cuman iya. kembali lagi di Indonesia tuh nggak semuanya Nah, apa namanya nggak semuanya itu pemerintah tuh nggak kontrol semua gitu. Kalau wajib kita ngomong wajib pasti harus ada izin mendirikan bangunan ya, itu wajib. Cuman IIB itu baru bisa didirikan kalau lahannya itu sudah sah secara legal gitu. Karena kalau di Indonesia itu kan banyak tanah yang belum bersertifikat. Jadi nanti IIB itu kalau keluar kalau sertifikatnya udah jelas. Sertifikatnya udah balik nama dan udah sertifikat kan banyak sekarang masih kayak aku langsung petok ya, petok atau surat keterangan tanah itu nggak bakal keluar izin bangunannya karena dudukan dudukan hukumnya belum jelas. Jadi kalau mau ibu mau bikin rumah sebaiknya memang dibereskan dulu sertifikatnya. Kenapa? Karena kalau nggak dibereskan sertifikatnya, tanda kutip kalau ada yang bandel gitu ya Bu ya, mafia tanah atau kayak gitu, bisa tiba-tiba tanah ibu ditutup. Karena ibu tidak berdiri di tanah yang legal, di tanah yang resmi secara umum. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli tanah atau apa, yang pertama cek dulu nih tanahnya ini udah bener atau enggak. Kan sekarang di sana kan banyak mafia tanah ya. Oh ini jual tanah, tapi sertifikatnya nggak jelas. Pertama kasihan duit ibu, kalau nggak jadi malah uangnya yang udah dikasih hilang gitu kan. Terus yang kedua kalau diurus ya udah begitu jadi sertifikat kan ibu tenang kan ya. Kenapa tenang? Satu, saya nggak bakal kehilangan secara hukum nggak bakal kehilangan tanah saya. Terus yang kedua kalau teman-teman mau jual itu tanah atau misalnya tanah dan bangunannya itu akan lebih gampang karena udah ada sertifikatnya dan karena yang belinya juga nggak was-was. Oh, nanti saya beli dari Bu Alia gitu ternyata belum sertifikat nanti tiba-tiba nanti tanah saya diambil kan saya nggak ada kewajaran itu kan. Jadi sebaiknya diurus. Sebenarnya gini Bu, secara ketentuan hukum semua bangunan yang didirikan Indonesia harus punya izin mendirikan bangunan. Itu harus karena apalagi kalau usaha kita udah agak gede ya, orang itu kan ada yang suka rese ya kayak namanya juga persaingan usaha ya. Nanti dikit oh dia belum punya IIB nanti ditahan usahanya. Jadi sebenarnya kalau ibu mau semuanya aman end izinnya harus disesuaikan semua sih. Sebaiknya cuman seperti saya bilang tadi kadang-kadang di Indonesia kan mungkin nggak terlalu rapi ya teman-teman. Apa bikin dulu bangunannya nanti IIB belakang juga biasanya nggak istilahnya IIB pemilihan istilahnya. Cuman sebaiknya memang dari awal sudah dibikin Tariki.
Kenapa? Terus yang kedua, kenapa perlu IB-nya? Tanda tangan siapa? Kalau teman-teman mau nanti mengajukan kredit ke bank, kan kita nggak tahu usaha kita ya. Kalau usaha kita mau gede kan kita butuh modal gitu. Nah teman-teman waktu mau mengagunkan tanah dan bangunannya ke bank, itu pasti diminta lengkap sertifikat sama IIB-nya. Nah, jadi memang sebaiknya di awal IIB-nya ada. Nah, karena jujur kan banyak kalau di desa terutamanya pasti bangun pasti ada banyak yang nggak pakai IIB kan. Iya, bangun-bangun rumah gitu aja. Nah, Kayak saya belum tak sertifikatin. Mau disertifikatin nunggu orang mertuaku mati katanya. Belum boleh. Belum boleh. Terus yang mertuanya 1 tahun mati. Ya nunggu dia. Edan ibu. Lah itu kenapa kok begitu ceritanya? Emang itu punya siapa? Tanah dari mertua, tapi yang bangun rumah aku. kita juga harus hati-hati. Katanya Kadang-kadang kalau kita punya niat usaha, udah tapi kalau kita nggak disertifikatin paham takutnya dia sistemnya, malah dicetak jadi nggak dijatah bulanan kita sama jadi ya, aku. ya itu sebenarnya harus Makanya aku belum bisa sertifikatin kalau mertua aku belum meninggal. Rumahku juga masih tidak ikat bapak itu soalnya belum bagi-bagi. Iya, Aku udah disehat semuanya. udah dibagi, udah diberdiriin rumah-rumah, tapi semuanya belum boleh sertifikat. Ngono ki terus apa kate didungani matimu. Ya ora lah, aku ada standar mungkin ada tabungan jaminannya Bu, karena Yo iya. nanti saya tanya ya ke timnya, nanti saya share ya. Sekalipun kan Ini wis karena udah bangun bagiannya agen, mungkin saya ini kan buat ini agen wis dan kok lek wong khusus buat wis PMI saya ibarat gunakan wis tuwek. pengecualian karena selama ini kan buat yang udah punya usaha terus nanti buat yang PMI sebenarnya kan cashflow-nya udah ada dari ininya, tapi nanti kita coba susun ya mekanismenya seperti Aku apa gitu ngomongnya ya. apa? Ini, Mak, butuhku kudu imam orang Ya, ibu ya, ya. aku ini pengen terus ya pengen tapi nek ono perkara nih ngebokke bank kan ora kabeh lah nek isi ganda kan ora main dek Jadi iki gini, ngebokke santri agen mandiri gini. ono pokoknya kan Jadi, gandengan nek SPSA di Indonesia itu kan banyak yang ngebokke bank ambil masyarakat yang belum punya rekening. misalnya rasa Jadi, yang tengah disita uangnya kabeh tuh dek aku ora tahu berarti sertifikat isi kodo nek tak ora Terus yang kedua adalah teman kalau nggak punya tabungan kan nanti kalau mau ngajukan harus malah nggak ada oleh susah ya. Terus yang kedua juga kalau misalnya kerja atau apa kan nggak mungkin nggak punya rekening. Nah, panas karena untuk menjangkau masyarakat yang hampir 300 juta itu sangat luas kan nggak mungkin bank sendiri. Jadi bank itu kerjasama dengan agent-agent. Biasanya itu yang kenal, berkumpul cuma di daerah. Selama Nah, jadi dia nggak perlu datang ke kota atau ke kecamatan buat buka rekening, tapi bisa buka di agen. Nah, agen ini nanti setiap pembukaan rekening, setiap transaksi itu ada fee yang diterima sama agen. Jadi nanti kayak istilahnya agen itu jualan barangnya Bank Mandiri gitu. tinggal kurang Ya, resellernya gitu. Dan itu pun nggak susah karena kan sebenarnya kan cuma butuh ini bisa nanti diajari tata caranya. Itu sebenarnya jadi nanti buka rekeningnya nggak harus ke kantor cabang lagi, tapi bisa bukanya lewat agent gitu misalnya. Ya saya kenal sama Bu Bali, Bu Bali kan mungkin kadang-kadang itu saya ke bank jauh, aku saya malu nih, pertama kan mungkin ya udah tua kan malu mungkin nanti cabangnya apa, nah itu bisa dibantu dari sama agen. Kan kalau sama agen kan mungkin kalau kenal kan bisa lebih masuk penjelasannya. Oke, menarik tadi yang agen saya coba sampaikan ya. Biasanya kan kalau seperti itu kan agak sini kan netral kan free semuanya. Ya, nanti saya sampaikan di grup ya. Ini ya. Ya, iya. Punya mungkin bisik-bisik nanti nggak kedengeran. Oke, ada lagi nggak? Mungkin satu pertanyaan lagi. Saya harus lanjut ke sini. Lanjutkan lagi, Bu. Belum. Bapak ada acara di ujian lain ya. Jadi spesial satu pertanyaan lagi, siapa yang mau nanya? Nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, kan kita tutup ya. ya lanjut sekolah Baiklah ibu-ibu, karena Bapak masih ada acara di Pojan lain, untuk sosialisasi di Pojan Negara kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat.
kembali. Selamat pagi. Semangat pagi. BMI jadi pengusaha. Pasti bisa. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? kalau bukan mandiri, Siapa lagi? Yes, yes, yes. semuanya semangat ya. Jadi saya sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan yang baik sengaja atau enggak mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bentar ya, saya